Halo semuanya, selamat datang kembali di MuHL. Bukan kembali sih, kalau belum pernah kesini masa kembali. Oke, hari ini saya pengen cerita sedikit tentang nginep di Bandara Soekarno-Hatta. Apalagi sekarang itu kan lagi musim ya untuk nginep di bandara karena antrian yang panjang untuk rapid test gitu ya. Nah, kemarin sendiri saya itu rapid testnya belum yang antigen, baru yang antibody. Dan ini tuh beberapa hari saja sebelum ada peraturan baru. Jadi bisa dibilang saya ini cukup beruntung sih. Nah, kemarin itu saya terbangnya 2 kali ya. Sengaja transit di Bandara Soekarno-Hatta dari Pekanbaru. Jadi saya nginep di bandara itu lama banget ya. 6, 7, 8, 9, 10 jam sampai 11 jam nginep di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sebenarnya nggak cuma yang transit aja yang bisa nginep di bandara ya. Untuk yang nggak dapat tiket, kemudian ada yang penerbangan ditunda atau ada yang males pulang gitu karena udah malam, itu nggak apa-apa nginep di bandara gitu. Jadi nggak harus yang transit sekali lagi ya. Jam 9 malam di Bandara Terminal 2E Soekarno-Hatta itu udah sepi karena penerbangannya udah sangat dikit banget ya, udah akhir-akhir itu tuh. Tapi masih ada aja orang itu, selalu ada lalu lalang. Saya nggak langsung keluar, pertama itu di dalam, di ruang bagian dalam itu ya, sebelum keluar. Di situ saya makan dulu, makan roti, minum-minum, dan diem di situ sekitar 1 jam, dan kemudian saya keluar. Kenapa keluar? Karena di situ kursinya nggak ada sekatnya. Jadi kalau mau tidur di kursi, dan di dalam itu kursinya juga nggak ada busanya ya, kalau di luar itu ada busanya. Tapi yang paling penting adalah kalau di dalam itu ada sekatnya, jadi nggak bisa selonjoran gitu ngambil 3 jatah kursi. Kalau di dalam itu nggak bisa, kalau di luar bisa karena nggak ada sekatnya. Dan kursinya itu banyak ya, jadi jangan khawatir kayak rebutan sama yang lain atau nggak bolehin sama petugas bandara karena menu-menuin kayak ngambil jatah orang itu nggak, karena kursinya nggak sedikit. Dan jam-jam segitu itu memang waktunya udah akhir-akhir, jadi sama petugas bandaranya itu nggak dilarang ya untuk tidur di bandara, untuk tidur di kursi itu kemarin nggak ada yang dilarang. Itu udah jam 10 malam, jadi memang sudah sepi sekali. Tapi kemudian dibangunin jam 5 pagi, itu nggak boleh lagi tidur di kursi. Boleh di kursi tapi duduk, harus duduk. Sedangkan yang di dalam ternyata ada orang-orang tidur juga di dalam, tapi nggak di kursi, di lantai gitu. Tapi nggak dibangunin karena nggak mengganggu pemandangan ya, kalau di dalam nggak kelihatan dari luar. Jadi nggak kayak aduh gembel lagi pada tidur di kursi gitu, nggak kelihatan kalau di dalam. Jadi dibolehin ya, itu aman-aman aja. Kalau malam itu memang dibolehin tidur di kursi atau di lantai juga nggak apa-apa. Kalau di lantai kalian siapin alas sesuatu lah gitu. Karena selain dingin juga kotor. Selain kotor juga dingin. Yang lebih nggak kuat sebenarnya dingin ya. Kalau kotornya sih masih aman ya. Dan bahaya nggak sih tidur di bandara? Aman nggak sih? Karena saya kemarin bawa tas yang lumayan agak gede ya. Dan tasnya itu backpack, jadi bisa ditidurin. Jadi saya posisi tidur itu agak miring kayak di kursi pantai gitu loh. Dan aman ya. Jadi aman karena saya cuman bawa tas dan bawa satu jinjing, dan tas jinjing kecilnya saya taruh di bagian kaki kayak gitu. Sedangkan kalian yang bawa koper mungkin agak sedikit susah ya. Terutama yang sendiri, kalau berdua sih aman. Kalau sendiri koper kayaknya mending diinjek kali ya. Kayak maksudnya bukan diinjek. Kayak ditaruh di bawah kaki kalian, kayaknya itu lebih aman sih. Atau sekalian ditali gitu. Jadi pas saya tiduran itu di sebelah ada kursi kosong, dan di sebelahnya kursi kosong itu ada ibu-ibu nungguin jemputan atau gimana. Tapi sampai jam 1-an malam itu masih ada ibunya, tapi bangun jam 3-an itu udah nggak ada. Jadi ibunya nginep, tapi nginepnya nggak tidur. Jadi sepanjang malam bangun megang HP sambil selonjoran, kakinya selonjoran di kopernya taruh di depan. Nah itu tuh nggak pernah sepi ya, nggak, maksudnya bukan nggak pernah sepi, tapi maksudnya nggak pernah sampai nggak ada orang gitu. Selalu ada orang lalu lalang, dan kadang tiba-tiba ramai kayak gitu. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya apakah masih ada penerbangan malam banget. Kemudian dingin enggak sih di luar? Dingin ya, kemarin itu hujan karena hujan gerimis gitu. Jadi yang bikin dingin tuh anginnya. Makanya kalian harus bawa jaket lah kalau berniat nginep di bandara, bawa jaket, pakai sweater. Dan kemudian fasilitas ya, selain tidur kan kita butuh toilet gitu ya.
aman, toilet ada, buka 24 jam, ada minimarket juga, memang harganya beda dibanding di luar, tapi ya masih reasonable lah sebenarnya ya. Saya sendiri nggak beli di minimarket itu karena sudah bawa bekal, dan saya juga nggak mengemil, nggak makan, saya bawa cemilan tapi males gitu loh. Udah waktunya tidur, kayak udah capek gitu. Kemudian bisa mandi nggak sih? Nggak bisa ya kalau di toilet bandara, tapi ada sebuah blog itu ngejelasin tentang cara mandi. Cara mandi di bandara yaitu dengan mengunjungi kantor Qatar Airways atau kedut apa ada Qatar-Qatarnya gitu, dan dia mandi di situ. Bisa. Tapi ada yang bilang ditutup juga. Jadi saya nggak bisa confirm itu. Yang jelas saya nggak mandi juga nggak buluk ya, karena di pesawat kan ada AC-nya dingin, kemudian di bandara juga berkeringat dikit-dikit doang. Dan akhirnya saya cuman cuci muka, ke toilet, ke cuci muka, udah. Habis itu check in. Dan check in jam 6. Enggak, jam setengah 7. Itu rame banget. Dan ternyata penerbangan Air Asia ya pagi itu. Itu ngantrinya gila banget sih. Makanya saya agak bingung, ini pada ngantri apa? Sembako. Ternyata ngantrinya Air Asia. Check in Air Asia yang ngantrinya luar biasa. Kalau saya Lion Air jadi ngantrinya panjang juga, tapi kayaknya sih lebih banyak loketnya. Jadi antrinya tuh kayak berjejer gitu. Kalau yang Air Asia itu kayak panjang banget gitu loh. Gitu ya. Oke, jadi buat kalian semuanya yang kebetulan atau memang sudah direncanakan harus nginep di bandara karena kalian gak mau ngeluarin uang untuk hotel, ya eman banget yang ngeluarin duit misalnya 400.000 cuma ditempatin berapa jam gitu. Gue sih yang miskin ini nggak mungkin gitu. Bahkan kalau udah kaya pun mungkin eman banget gitu ngeluarin beberapa ratus ribu rupiah untuk semalam. Tapi kalau banyak yang pakai itu ya. Jadi buat kalian yang males pulang karena udah malam atau nggak ada transport, itu kalian bisa nunggu di bandara dan aman ya, insya Allah aman lah. Dan nggak dilarang juga kalau malam, itu nggak dilarang buat tiduran di kursi. Tapi kalau pagi jam 5 itu dibangunin sama security bandara. Tapi nggak galak banguninnya kayak bong gitu, nggak. Banguninnya sopan banget kayak ayo udah pagi bangun kayak tangannya kayak gini-gini, tapi nggak nempel, cuman kayak set gitu, kayak ngipasin gitu. Dan kalau ada yang tidur lagi dibangunin lagi. Jadi emang standby terus security-nya. Ada yang tidur membujur gitu ya. Kalau tidur sambil duduk sih nggak apa-apa. Oke, itu sekian mungkin ini bisa bermanfaat untuk kalian yang pengen nginep di bandara. Saya sendiri dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Karena penerbangannya jam 8. Jadi mulai nginepnya segitu lama. Oke. Oke, mudah-mudahan berguna dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di komentar. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Yang jelas sih, kemarin saya di terminal 2E, tapi terminal lain juga mirip-mirip ya. 2D juga mirip. Jadi ada kursi-kursi penunggu di luar yang emang gak ada sekatnya. Bisa tidur di situ. Dan selain saya juga ada yang tidur banyak. Jadi bukan cuma saya gitu ya. Sekian, terima kasih.